Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Siang yang semakin terik, berjalanlah seorang cewek sendiri, melewati rumah-rumah megah nan indah. Dia adalah wanita sederhana, yang tak pernah memasuki area ini. Dilihat di sekitarnya saat itu, pemandangan yang tak pernah ia jumpai sebelumnya, tak pernah ia temui selama ini. Ternyata, ini adalah tempat hunian orang-orang super kaya. Ririn yang masih berjalan, ia membayangkan temannya, yang kemarin tinggal di tempat kos. Pekerjaannya cleaning service, berangkatnya pun dia naik angkutan umum. Ririn tak habis pikir, kenapa ia memilih hal itu. Padahal, tempat tinggalnya ada di sini. Inilah pertama kalinya, Ririn akan mengetahui apa yang selama ini ia cari. Di lain tempat, di suatu perusahaan, di dalam ruang kerja, terjadilah percakapan antar beberapa wanita. Rupanya mereka satu dan lainnya memang saling mengenal. Hari itu, topik yang mereka bahas adalah teman mereka sendiri. Aduh, ngerumpi nih, mulai gosip-gosip nih. Lala, staf wanita di kantor keuangan, membuka obrolan di saat itu. Teman-teman, kalian tahu kagak? Sepertinya, Kauriga masuk kerja hari ini. Kayaknya dia pergi ke rumah seorang cowok nih. Ah, bisa aja Lola. Emangnya lu tahu dari mana? Satu temannya menyahut. Lala pun menjawab, coba aja lu WA dia, pasti deh dijawab kayak gitu. Temannya pun menyela, ada dasar lu lah, so toy banget. Sok tahu kamu. Lala pun menjawabnya, apa kalian mau bukti nih? Ini nih status WA-nya. Dengan gadget yang ia bawa, Lala pun memperlihatkan, Kauri lagi selfie di depan sebuah rumah. Di belakangnya ada tanda, seorang pria lagi berdiri. Sementara, Rena yang ada di dalam kamar, nampak pula, Kia mempersiapkan diri. Baru saja, Kia mendapat telepon dari Niken. Saya, antar pulang kerjaku jam 3 langsung aja ya. Daripada aku balik rumah, ini aku udah bawa ganti pakaian sendiri. Sekalian aku mandi di kantor nih. Waduh, kok malah gini urusannya ya. Makin maju aja rencananya, jam pun udah menunjuk pukul 1:30 siang. Rena yang memang udah tak sabar itu, langsung menerima ajakan Niken. Oke nih, ntar aku jemput lu ya. Ririn, terlihat hampir sampai. Kini, Kia berada tepat di perempatan kompleks perumahan. Hanya tinggal berjalan lurus saja. Ririn akan melihat tanda-tandanya. Kauri, tentu tak akan menyangka, jika seseorang yang baru saja ia tanyakan tadi, akan datang ke sini. Kauri sih, bilangnya mau pulang, tapi kagak pulang-pulang juga. Kan jadinya rumit nih. Ngomong-ngomong, apa sih yang dibicarain Kenshin dan Kauria? Kok nampak asyik banget, mereka kok kagak beranjak dari tempat duduknya. Ah, gak usah taulah. Entar lu dibilang pada sotoy. Di lain tempat, si Rena, terlihat sudah pilih-pilih baju, mencoba ini mencoba itu. Duh, tak taulah, kenapa sih, mau ke rumah Kenshin aja pakai ribet. Ternyata, Niken sendiri, juga sama dengan si Rena. Dirinya saat itu, sudah berganti pakaian hampir 3 kali. Prit, disemprit aja si Niken ini, kalau entar ngikut jejak temannya. Ririn pun semakin mendekat, lalu, Kia melihat kanan-kiri. Rumah-rumah yang ada, tak nampak sama dengan yang di depannya. Di hadapannya ada bangunan, yang begitu megah dan tinggi. Terlihatnya seperti istana. Ririn pun jadi bertanya, apakah benar ini rumahnya Kenshin ya? Karena nampak begitu istimewanya, Ririn sampai tak percaya, Kia tidak merasa yakin diri. Lalu, Kia melihat HP Androidnya. Dibaca alamat yang sudah disimpan itu. Terlihat sama persis dengan tulisan yang ada di dinding rumah. Kebetulan sekali saat bersamaan, Kenshin masuk ke dalam lagi. Kauri masih lupa dengan pamitnya. Hingga Ririn menekan tombol di pintu pagar. Terdengarlah suara melodi indah. Anehnya, kenapa burung itu tak bersuara lagi ya? Tak menyapa orang yang ada di luar, seperti halnya ke Kauri. Suara nada yang mengalun. Petugas penjaga pun memencet tombol remote. Kauri melihat ke arah depan, sedangkan Ririn, ia masih berdiri menunggu, memerhatikan terbukanya pintu. Hatinya mulai merasa ada deg-degan gitu. Dengan wajah memandang tas kerja di samping pundak kirinya, Ririn mulai konsentrasi penuh, hingga pintu pagar itu mulai terbuka lebar. Alangkah terkejut keduanya, Ririn dan Kauri, dua cewek yang pernah bertemu di satu waktu, saling melihat dan memandang. Kini, mereka sama hadir di rumahnya Kenshin.
Kagetnya Kauri tak terkira. Perkiraannya memang tak salah. Ini cewek pasti ada rasa. Hingga ia sampai ke sini di tengah kerja. Kauri pun berdiri, memasang senyuman. Entah itu senyum asli atau yang dipaksakan. Sama halnya Ririn. Setelah dipersilahkan, ia pun melangkah masuk. Kemudian ia menyapa Kauri. Kauri yang berjalan itu menjawab balik salamnya Ririn. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.